Nah, untuk mengisi TRK ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, di antaranya penilaian hasil pembelajaran di sini. Kemudian ada analisis. Kemudian analisis ini kalau kita lihat di sana ada daya pembeda, tingkat kesukaran, dan kemungkinan pada nilai-nilai skor Z dan sebagainya. Nah, dari hasil analisis ini kita akan menentukan tindak lanjutnya, di antaranya kita mungkin akan mengadakan remedial dalam bentuk pembelajaran remedial atau mungkin tes remedial. Nah, bagaimana untuk membuat analisis yang berisi daya pembeda dan sebagainya? Mari kita ikuti salah satu alternatif dari aplikasi-aplikasi analisis yang ada. Nah, mari kita coba bersama-sama. Kita masuk ke sini, mengajar daring. Di sini ada bahan rapat evaluasi. Nah, di sini ada satu aplikasi yang telah saya buat, di antaranya aplikasi untuk mengetahui daya pembeda, tingkat kesukaran, skor Z, skor T, dan sebagainya. Ini aplikasi dibuat khusus untuk soal pilihan ganda, ada yang 10 nomor, 15 nomor, dan 20 nomor. Nah, kita ambil aplikasi yang 15 nomor. Nah, di sini di bagian pertama ada petunjuk. Yang pertama, ambil data dari GCR atau spreadsheet hasil ulangan kita. Kemudian setelah itu kita ranking. Kemudian kita mengambil salah satu kelas sebagai sampel, kelasnya mana saja yang kita uji waktu itu. Nah, kita perlu mengambil sampel hanya 30 buah saja, karena kita menggunakan N untuk sampel. Di statistika itu umumnya 30, kita mengambil 30, sehingga nanti kalau dalam kelas yang kita ambil itu misalkan 35 atau 36, kita ambil 30, berarti ada yang dibuang, yang di tengah-tengah kita delete saja, kemudian kita ambil ujung atas dan ujung bawahnya kita masukkan. Kemudian setelah masuk ke dalam aplikasi, nanti kita masukkan kunci jawaban, kemudian copy paste dari nama dan jawaban siswa. Nah, dari sini nanti akan langsung ketahuan kelompok atas, kelompok bawah, skor set, daya pembeda, tingkat kesukaran, tindak lanjut yang akan kita berikan kepada anak-anak. Semuanya sudah secara otomatis akan tampak dengan satu proses, yaitu melakukan copy paste nama dan jawaban siswa. Nah, seperti apa aplikasinya? Kita klik yang ini. Nah, isinya seperti ini. Di sini menuntut kita untuk mengisikan nama dan jawaban siswa. Nama dan jawaban siswa yang seperti ini. Nah, kita ambil nama dan siswa dari spreadsheet. Sebagai contoh, kita ambil ini, ada data dari spreadsheet hasil ulangan harian. Nah, seperti ini. Nah, ini kelasnya masih campur. Ini kita lihat timestamp-nya, jadi munculnya sesuai dengan urutan dia mengerjakan. Kita blok semuanya. Kemudian masuk ke sini, custom. Yang akan kita lakukan perankingan adalah kelasnya terlebih dahulu. Kelas yang kita ranking yaitu pada kolom D. Kolom D, oke. Nah, di sini sudah tampak kelasnya sudah terpisah. Kemudian kita ambil saja, misalkan saya akan mengambil dalam kesempatan kali ini kelas yang akan diambil sebagai sampel IPA 7, berarti mulai dari sini. Ini saya hapus. Kemudian IPA 8 juga akan saya hapus mulai dari sini. Setelah dihapus seperti itu, kita persiapkan, yaitu di ranking terlebih dahulu. Ini masuk ke sini, kemudian custom, kemudian ranking atau skor. Ranking dari skor ada di kolom B, maka ini kita ganti dengan B, dan kita akan mengurutkannya bukan dari kecil ke besar, tapi dari besar ke kecil. Kita klik yang large to small. Kita klik OK, maka di sini tampak sudah bahwa yang paling tinggi adalah yang ini. Tadi di dalam aplikasi dikatakan bahwa lakukanlah perankingan, sudah ambil satu kelas, sudah ambil 30. Nah, setelah di ranking, kemudian kita ambil dari sini adalah 30 siswa. Oleh karena itu kita lihat dulu ini ada berapa semuanya, kita hitung. Nah, ternyata siswanya itu ada 36.
36, kita butuh hanya 30. Oleh karena itu harus dibuang 6. Tadi disaran bahwa kita menghilangkannya itu yang tengah. Nah, kita ambil misalkan di sini kita ambil di tengah-tengah ya. Ini tengah-tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita buang. Nah, setelah kita buang berarti ini sekarang tinggal tersisa 30 siswa yang akan kita gunakan sebagai sampel dalam analisis butir soal. Setelah itu kita lihat bahwa di dalam aplikasinya itu ternyata nama berjejer dengan kunci. Oleh karena itu maka kita akan mengkopikan nama dan kunci, tapi ini akan kita buang dulu. Nah, sekarang sudah berjejer nama dengan kunci, kita ambil. Kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi kita. Kemudian kita masukkan kuncinya. Kuncinya ada di sini. Nah, ini kunci untuk PH2 itu yang ini. Kita copy. Ada 15 nomor. Kita masukkan ke sini. Ketika kunci sudah dimasukkan, sekarang siswa sudah memperoleh nilai yang lengkap. Dari siswa yang pertama sampai dengan siswa yang terakhir. Nah, ini nanti untuk keperluan pencetakan mungkin kita rapikan boleh dengan cara kita beri bordernya full. Nah, seperti itu. Sekarang perhatikan bahwa untuk jawaban benar ini sudah tampak masing-masing siswa seperti itu. Jawaban salahnya akan kelihatan ketika 14 ini 1, totalnya adalah 15. Kemudian yang ini nilainya sudah ketahuan. Kemudian skor set sudah ada. Kondisi ini dikaitkan dengan skor set. Bapak Ibu yang saya hormati, ini teori ini diambil dari buku. Nah, buku yang seperti ini. Setelah kita melakukan copy paste nama dan jawaban di samping nilai skor set, kita sekarang melihat ke analisis kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, ini secara otomatis sudah tampak. Ini adalah kelompok-kelompok atas, sudah ketahuan siswa dan jawabannya sekalian. Kemudian nomor 1, soal nomor 1 yang menjawab benar ada 9 orang dan sebagainya. Tapi soal nomor 4 kita lihat bahwa ternyata yang menjawab benar hanya 1. Kita lihat di kelompok yang ini, kelompok bawah ini juga sudah. Nah, dari kelompok atas dan bawah ini nanti fungsinya untuk diolah di dalam analisis daya pembeda dan tingkat kesukaran. Jadi untuk soal nomor 1 ini daya pembedanya sekian, kategorinya sudah ada yang baik, ada yang jelek dan sebagainya. Kemudian tingkat kesukarannya sudah ada. Ini kita lihat tadi ada soal 1 yang kelompok atasnya sedikit menjawab benar, maka ini soal yang sukar, dua-duanya itu soalnya sukar. Nah, seperti itu. Sedangkan yang lain soalnya itu kategorinya sedang. Selain dari daya pembeda, kita tadi akan merancang yaitu rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini kaitannya dengan yang ada di TRK tadi di bagian yang ini. Rencana tindak lanjut nanti akan kita buat file untuk kita upload ke dalam TRK. Nah, kembali ke sini. Nah, kalau KKM-nya tidak akan menggunakan KKM sekolah 75, maka tinggal diganti saja. Ini petunjuknya sudah ada. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu dengan para siswa sudah sepakat bahwa KKM-nya adalah 80, tinggal diklik saja ganti 80, enter. Kemudian ini diklik di sini. Ini tanda plus yang lebar besar, geser menjadi tanda plus yang berwarna hitam, double klik, klik. Maka ini akan tampak bahwa kriteria berubah, maka kuantitas dari yang mengikuti pengayaan dan perbaikan akan berubah. Kita kembalikan kepada KKM sekolah yaitu 75. Nah, seperti itulah. Nah, seperti itulah Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana cara membuat analisis
hasil ulangan harian dengan cara copy paste dari nama dan jawaban siswa. Mudah-mudahan bermanfaat.